أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله العظيم. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang soleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa, ayatnya 26, 27 dan 28. Qala Bazru Jamharin Situ khisalin ta'dilu jami'ad dunya ta'amul mari'u wal waladus salihu waz zawjatus salihatul muwafiqatu wal kalamul muhkamu wa kamalul aqli wa sihhatul badani. Bazir Jamhar beliau berkata, ada 6 hal yang dapat menyamai seluruh kenikmatan dunia, yaitu 1. Makanan yang lezat, 2. Anak solih solihah, 3. Istri yang solihah yang taat kepada suami, termasuk suami yang soleh yang sayang kepada istrinya.
4. Ucapan yang dapat dipercaya. 5. Akal yang sempurna. 6. Badan yang sehat. Namanya sehat wal afiat. Anil Hasanil Basri rahimahullahu, laulal abdalu la khasafatil ardu wa ma fiha, laulas salihuna la halakat talihuna, walaulal ulama'u la saran nasu kulluhum kal bahaim, walaulas sultanu la ahlaka ba'duhum ba'do, walaulal hamqa la kharibatid dunya, walaular rihu la antana kullu syai'in. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an, beliau mengatakan, 1. Apabila tidak ada wali abdal, tentu dunia dan seisinya akan tenggelam. Yang kedua, apabila tidak ada orang yang soleh, tentu orang-orang yang suka maksiat akan celaka. 3. Apabila tidak ada ulama, tentu semua manusia akan seperti binatang. Nah, nanti dilihat di surat ke-7 ayat 176, jin dan manusia yang berperilaku seperti anjing. Termasuk surat 45 ayatnya 23, jin dan manusia yang menyembah hawa nafsunya. Dilihat pula nanti di surat An-Nazi'at, orang yang melampaui batas, ada di ayat 37, 38, 39. Ini orang yang akan celaka, dan solusinya ada di surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. 4. Apabila tidak ada raja atau penguasa, tentu sebagian manusia akan membinasakan sebagian yang lainnya. 5. Apabila tidak ada orang yang rusak akalnya, tentu dunia ini akan sepi. 6. Apabila tidak ada angin, tentu segala sesuatu akan bau. Wali abdal ialah wali yang suka berganti-ganti karena beliau ini mati. Jika wali yang satu mati, diganti lagi dengan wali yang baru. Diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, al-abdalu arba'una rajulan, isnani wa ishruna bisyami, wa thamaniyata asyara bil iraqi, kullama mata minhum wahidun abdalallahu makanahu, fa idza ja'al amru kubidu kulluhum, fa inda dzalika taqumus sa'atu. Hadis riwayat Al-Hakim. Wali abdal itu ada 40 orang laki-laki, 22 orang berada di Syam atau Syria, dan 18 orang lagi ada di Irak. Apabila salah seorang di antara mereka mati,
maka Allah memberi penggantinya. Apabila telah datang perintah Allah, mereka itu dimatikan semuanya. Maka ketika itu datanglah hari kiamat. Nanti bisa dilihat orang-orang yang solih di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70, dan juga di surat 10 ayatnya 57 sampai 64, dan juga di surat 41 ayat 30 sampai 35. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya, keluarga besar di warga NKRI ini. Mudah-mudahan senantiasa beriman takwa sehingga bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai agama Islam, mencintai para nabi dan rasul, dan juga mencintai para sahabat-sahabat nabi yang mulia, para habaib, para kiai, para ustadz, dan seluruh umat Islam adalah umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwanya yang kokoh, berilmu dan terampil di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan seluruh pemimpin kita beriman takwa, para bapak dan ibu guru juga beriman takwa, bapak ibu wali murid juga semua mudah-mudahan beriman takwa, dan siswa-siswi kita semua, para pelajar, para mahasiswa, ya, para aparat keamanan, Bapak TNI, Bapak Polri, dan kawan-kawan semua mudah-mudahan senantiasa beriman takwa, mencintai P5 Undang-Undang Dasar 1945 dengan komitmen, dan juga mencintai Al-Quran dan As-Sunnah dengan M5. Apa itu M5? Adalah mencintai Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara membacanya, menghafalnya, memahami isinya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara dengan kasih sayang, dan juga berdakwah, mengajak umat selalu berada di jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat yang keempat, ayatnya 26. Ayat ini menerangkan kepada kaum muslimin apa yang belum jelas baginya dan memberi petunjuk ke jalan yang ditempuh oleh para nabi dan solihin sebelumnya. Jadi kita selalu berdoa, Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Jadi kita minta sama Gusti Allah supaya berada di jalannya para nabi dan rasul dan para orang-orang yang soleh. Itulah jalan yang benar. Misalnya di Al-Mujadilah ayat 11, 21 sampai 22 itu jalannya Allah, sedangkan jalannya iblis Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20 mari kita hindari. Jalannya para nabi dan para solihin sebelumnya yaitu hukum yang tersebut dalam ayat 19, 20 dan 21, diantaranya yang mengenai hubungan rumah tangga di antara suami istri. Jadi di surat An-Nisa ini, seperti bergaul dengan istri dengan cara yang sebaik-baiknya,
Dan mahar istri yang dicerai tidak boleh diambil kembali, karena mahar itu sudah menjadi hak penuh istri yang dicerai. Jika mereka mengikuti petunjuk Allah itu dengan melaksanakan perintahnya dan berbuat amal kebajikan, niscaya amal itu dapat menghapus dosa-dosanya. Jadi dengan adanya pernikahan itu diharapkan namanya seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu bisa menyempurnakan agamanya, ya, ibadahnya, juga muamalahnya, dan dalam kehidupan ini jadi yang dulunya ya masih sendiri, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pasangan, sehingga fa insyaallah hidupnya akan damai, ya, terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar. Namun namanya pasangan suami istri itu harus selalu menegakkan sholat dan juga harus rajin bersahabat dengan Al-Quran. Nanti bisa dilihat di surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat 27 dari surat An-Nisa ini, Allah memberi ampunan kepada mereka dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya agar mereka mensucikan dan membersihkan diri mereka lahir dan batin. Ini perlu. Jadi doa wudhu itu perlu untuk kita amalkan, ya. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas solihin, agar kita bisa senantiasa beristighfar, bertaubat, bersyukur, berdoa, dan bersedekah. Mudah-mudahan hidup kita menjadi barokah. Amin ya robbal alamin. Selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Meskipun orang-orang yang mengikuti syahwat dan hawa nafsunya, nah ini ada ya di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7, ayat 8 sampai 20. Ini orang yang hatinya mati, hatinya sakit, itu biasanya suka mengikuti ya hawa nafsu dan bersahabat dengan setan, ya. Lihat nanti di surat Az-Zukhruf ayatnya 35 sama 36. Jadi setan itu menjadi teman karibnya, sehingga dia memandang seluruh perbuatan keji mungkar itu adalah perbuatan yang indah, sementara perbuatan iman takwa dibenci. Itulah perilaku iblis, setan, naudzubillah min dalik. Selalu berpaling dari jalan yang lurus dan menarik orang mukmin agar ikut terjerumus bersama mereka ke lembah kesesatan. Jadi programnya itu mengajak rame-rame untuk masuk ke dalam neraka bersama-sama, Dek. Ini iblis, ya, dari golongan jin manusia yang jadi setan. Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20 dan juga surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Mereka ini ahli di bidang kesesatan, ya. Di At-Taubah ayat 71, 72 ini ahli keselamatan. Jadi beda, Dik, ya. Karena dengan melaksanakan perintah Allah dan menaatinya akan tercapailah apa yang dikehendakinya untuk kebaikan dan kebahagiaan mereka. Jadi tiada jalan selamat dunia akhirat kecuali taat sama Allah, taat sama Islam, taat sama Nabi. Dan akhirnya karena kita ini diajari oleh para ustadz, para kiai, para habaib, ya, yang mulia, yang khair, maka seperti di surat 35 ayat 28 sampai 35, mereka adalah guru-guru yang robbani, ya, para ustadz, para kiai yang baik yang harus kita taati, ya. Lihat nanti di surat Ali Imran ayat 79. Guru merdeka
yang robbani, yang mengajak bergerak untuk senantiasa beriman takwa. Supaya negeri ini aman, nyaman ya, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman, nyaman, penduduknya beriman. Apabila dia berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertobat sehingga selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Ini harapan, cita-cita para pahlawan kita, para pemimpin kita, ya, para pendiri bangsa ini menginginkan agar bumi ini menjadi baiti jannati. Ya, di bumi kita ini adalah surga kita, untuk senantiasa beriman takwa sehingga bumi ini menjadi ladang untuk membangun istana-istana yang indah nanti di surga dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah melarang menikahi perempuan-perempuan yang tersebut pada ayat 22, 23 dan 24 di surat An-Nisa ini, karena menikahi perempuan-perempuan tersebut akan mengakibatkan kerusakan di masyarakat dan mengacau balaukan hubungan nasab dan hubungan keluarga. Jadi pernikahan pun diatur, jangan sampai kita melanggar pernikahan-pernikahan yang tidak diperbolehkan oleh Islam ya. Makanya kita harus melihat ya wajahnya yang cantik, yang tampan ya, keturunannya ya, dari keluarga-keluarga yang beriman takwa ya, yang mapan ya, yang akidahnya kokoh, yang akhlaknya mulia, yang berilmu ya. Diharapkan nanti supaya keluarga besarnya menjadi solih, solihah yang luar biasa, menjadi uswatun hasanah. Jadi di tengah-tengah keluarga kita. Sedang keluarga adalah tulang punggung kebahagiaan masyarakat. Di masyarakat itu akan kelihatan baik dek kalau rumah-rumah tangga itu baik ya. Negara ini bisa baik juga karena rumah-rumah tangga kita ini adalah rumah-rumah tangga yang baik-baik. Perempuan-perempuan selain mereka boleh dinikahi untuk memelihara kelanjutan keturunan, menghindarkan masyarakat dari kekacauan dan terperosok ke dalam jurang perzinaan dan lain sebagainya. Hati-hati yang namanya rafas, fusuk, jidal, zina ya, suka berkata yang jorok, berbuat yang jorok, menjadi orang munafik dan suka bertengkar ya dek, tengkar mulut ya, adu jotos, menghina, membunuh. Ini adalah perilaku iblis ya, yang sudah dilakukan oleh Qabil dulu ya. Makanya tidak boleh ditiru. Makanya jalannya adalah supaya hilang keji mungkar dengan takwa. Al-Baqarah ayat 197 baca. Ayat 28, Allah Subhanahu wa taala menghendaki keringanan bagi kaum muslimin. Karena itu membolehkan mereka yang kurang sanggup memberi belanja kepada perempuan merdeka untuk menikahi seorang hamba sahaya. Allah memberikan pula bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Oleh karenanya hendaklah kaum muslimin menjaga dirinya agar jangan sampai melakukan pelanggaran seperti berzina dan lain sebagainya. Ini semua dalam rangka membentengi manusia dari pengaruh setan dan hawa nafsu yang dapat menjerumuskannya. Manusia harus menyadari kelemahan dirinya, karena itu perlu membentengi diri dengan iman dan takwa yang kokoh, yang kokoh, yang kuat, dan perlu mengetahui tuntunan Allah dengan cara-cara mengatasi godaan hawa nafsunya. Jadi sekali lagi, jihad itu termasuk juga bermakna menundukkan hawa nafsu bagi para laki-laki dan perempuan yang belum nikah. Maka banyak-banyaklah berpuasa dan senantiasa berbuat yang baik, yang positif, dan juga
para bapak, para ibu yang sudah nikah juga harus beriman takwa supaya nanti yang lemah itu bisa dikuatkan, ekonominya yang modal madil ya, yang berantakan dengan nikah itu Allah berjanji akan mengayakan kita apabila kita ini fakir atau miskin. Jadi sejarah sudah membuktikan semua ya, bapak ibu kita ya, guru-guru kita semua akan bercerita ya, bisa diceritakan kehidupan masing-masing ini ya. Kita dulu ya antara suami istri nggak punya apa-apa dek sebelum nikah, tapi setelah nikah akhirnya punya anak, punya cucu, punya mobil, punya rumah. Itu semuanya adalah karunia yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus senantiasa berdoa ayah ibu ini untuk kejayaan generasi kita yang akan datang ya, anak-anak kita ya, cucu-cucu kita agar menjadi orang yang soleh solihah. Robbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lupa bahwa keberhasilan kita sekarang ini adalah jasanya para ibu bapak kita, para bapak ibu mertua kita, dan juga guru-guru kita ya, dari guru TK kita, guru SD kita ya, guru sanawiyah kita, guru SMA kita ya, saya dulu di PGA ya, di IAIN, semuanya ini kita selalu mendoakannya yang hidup mudah-mudahan seluruh kaum muslimin muslimat diberikan kejayaan, selamat dunia akhirat dan panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dan yang sudah meninggal, guru-guru kita ngaji ya, juga termasuk tetangga-tetangga kita yang sudah mati, para presiden kita ya, menteri kita, dan juga seluruh warga bumi ini senantiasa kita berdoa untuknya. Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.